Selamat pagi saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk istirahat malam tadi, untuk pagi yang baru yang boleh kami nikmati. Kami hendak menjalaninya hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu pimpin, tuntun, lindungi, pelihara, bahkan berkati kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara dan mengajar kami, supaya kami sungguh memahami dan melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 2, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat 3 dan ayat yang keempat yang mengatakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, maksudnya mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jelas saudara, firman Tuhan tadi mengatakan, barang siapa berkata ia mengenal Allah, maka ia akan menuruti akan perintah-perintahnya. Saudara, mengetahui beda dengan mengenal. Mengenal jauh lebih dalam dari mengetahui. Kalau saya mengetahui tentang seseorang, ketika saya bertemu dengan orang itu, saya tahu bahwa dia adalah si A dan saya bisa bercakap-cakap lebih jauh. Tetapi kalau saya mengatakan saya mengenal si A, saya bukan hanya sekedar tahu bahwa itu si A, bisa diajak bercakap-cakap, tapi saya mengenal atau mengetahui dia jauh lebih dalam. Saya tahu itu si A, saya tahu akan keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Saya tahu dia tinggal di mana, berasal dari mana. Saya tahu apa yang menjadi kesukaannya. Saya tahu apa yang menjadi hobinya. Saya tahu apa yang menjadi kelemahannya. Saya tahu apa yang menjadi kelebihannya. Jauh lebih dalam dari sekedar mengetahui, itu baru mengenal Allah. Mengenal. Jadi saudara, kalau kita katakan kita mengenal Allah, kita bukan hanya tahu bahwa Allah adalah Dia yang Maha Kuasa. Itu benar. Tapi jauh lebih dalam, kita tahu bahwa Allah adalah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang memelihara segala sesuatu, yang mengasihi akan ciptaannya, termasuk mengasihi akan kita, yang bisa murka, yang bisa menghukum kita atas segala pelanggaran kesalahan kita, yang telah bahkan menghukum manusia karena dosa dengan maut. Jadi saudara-saudara, kalau kita katakan kita mengenal Allah, kita tahu banyak tentang Allah. Maka itu dikatakan kalau seorang berkata dia mengenal Allah, maka dia akan menuruti perintah-perintahnya. Karena dia tahu bahwa Allah yang dia kenal itu memberikan perintah-perintahnya kepadanya, bukan hanya sekedar untuk diketahui, tetapi untuk dilaksanakan. Saudara-saudara, apa perintah-perintahnya itu? Oh, banyak. Tapi inti daripada perintah itu, sebagaimana dikatakan dalam kitab Ulangan jauh dalam perjanjian lama, diulangi lagi oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22. Inti daripada perintah Tuhan adalah kasih, yaitu kasih kepada Allah dengan seluruh kehidupan kita, dan kasih kepada sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oh saudara, kalau saya katakan ini, saya yakin kita semua tahu, karena kita sering mendengarnya, bahkan mungkin kita sering mengucapkannya. Tetapi apakah kita sudah melaksanakannya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita? Kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mengasihi Tuhan, maka kita bersedia melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun itu rasanya tidak mengenakan bagi kita. Kita melaksanakan perintah Tuhan, sekalipun itu menimbulkan kesulitan, menimbulkan kerugian, menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita. Tapi karena itu adalah perintah Tuhan untuk mengasihi Dia, mentaati Dia, kita laksanakan. Demikian juga mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita ingin diperhatikan oleh orang lain, maka kita harus lebih dahulu memperhatikan orang lain. Kalau kita ingin ditolong oleh orang lain dalam kesulitan, kita dulu harus lebih dulu menolong orang lain yang dalam kesulitan. Kalau kita mau
berikan ini dan itu oleh orang lain, kita dulu harus memberikan ini dan itu kepada orang lain. Kalau kita mau disapa oleh orang, kita dulu harus lebih dahulu menyapa orang. Pokoknya apa yang kita inginkan, itu harus kita lakukan pada orang lain. Kasihilah diri sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah perintah Tuhan, dua tadi intinya. Kasih pada Allah dengan seluruh kehidupan kita, kasih sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, sekalipun kita tahu, tapi itu harus kita laksanakan. Karena perintah itu adalah diberikan bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dilaksanakan. Karena itu, kalau kita berkata kita mengenal Allah, maka kita harus menuruti perintah-perintahnya yang intinya adalah kasih tadi. Firman Tuhan kembali mengingatkan hal ini kepada kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk apa yang kami dengar. Kami diingatkan kembali oleh firman-Mu untuk melaksanakan perintah Tuhan sebagai orang yang mengenal Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan yang intinya adalah kasih sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan, lindungi, pelihara, berkati kehidupan kami bersama dengan keluarga sepanjang hari ini dan seterusnya. Ampuni kami atas segala salah dan dosa kami. Dalam Tuhan Yesus kami panjatkan syukur doa permohonan ini. Amin. Saudara, Tuhan memberkati. Amin.